alasan kita menjadi seorang YouTuber? Yang jelas, kita itu harus paham atau tahu betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia per-YouTuber. Nah, skill-skill apa yang sekiranya perlu kita kembangkan dalam dunia per-YouTuber itulah yang sekiranya perlu kita ketahui dan perlu kita kembangkan dan kita jalani bersama. Ceritanya seperti itu. Nah, potensi atau skill apa yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang YouTuber itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang YouTuber tentu perlu paham betul bahwa di dunia YouTuber itu kan sebagai wahana tempat kreator pembuatan video. Nah, mengingat YouTube sebagai tempat kreator pembuatan video, maka kita harus paham betul tentang skill-skill apa yang sekiranya perlu kita kembangkan di dunia per-YouTuber. Ceritanya kan begitu, teman-teman. Nah, melalui kesempatan kali ini saya ingin berbagi pemikiran dengan teman-teman tentang skill dasar yang sekiranya perlu kita miliki sebagai YouTuber pemula. Langsung saja ya. Yang pertama itu proses perekaman. Nah, proses perekaman itu kan berkaitan dengan pembuatan video. Artinya kalau saya terjemahkan ini, kita harus paham betul misalnya tentang di mana kita merekam. Misalnya di indoor, outdoor, atau di alam bebas misalnya. Nah, misalnya kita ambil contoh teknik perekaman ini, misalnya butuh proses pencahayaan misalnya, atau perlu pengedapan suara dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam proses perekaman. Saya ambil contoh nih, contohnya nih saya di beberapa pembuatan video selama stay at home ya, masa pandemi ini kan saya selalu ada di dalam ruangan. Kebetulan nih teman-teman, tempat tinggal saya itu rumah berpepetan, tidak ada sinar matahari yang langsung masuk ke jendela. Begitu, karena rumahnya pepet-pepet gitu loh intinya ya, sehingga jendela tidak bisa saya buka. Kalaupun dibuka nggak bisa masuk cahayanya, hanya ya terang begitu. Jadi perlu bantuan adanya penyinaran dari lampu, begitu ceritanya. Karena ini posisinya di kamar punya saya ya seperti ini, makanya tempatnya selalu di sini-sini saja tempat perekamannya, kan begitu ceritanya. Jadi intinya adalah mulai dari pencahayaan, terus pengaturan suara, nyamannya seperti apa, enaknya seperti apa, teman-teman, di dalam proses perekaman video itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman itu perlu mempunyai skill, kemampuan dalam mengedit video. Nah, kemampuan skill dalam membuat edit video ini saya pikir banyak sekali aplikasinya, mulai KineMaster dan lain-lain. Nah, teman-teman itu cocoknya di mana begitu. Jadi artinya kalau saya katakan namanya skill edit ini perlu supaya hasil video yang kita buat itu sesuai dengan harapan penonton atau apa ya, subscriber kita begitu ya, sehingga tampilan nanti ketika kita upload di channel itu memang human interest begitu loh teman-teman, atau sekiranya itu apa ya, human interest, terus kemudian menarik ya, human interest itu terus apa namanya, bisa apa ya istilahnya, video kita tuh tampil bagus gitu loh. Meskipun bagus dan human interest itu relatif ya, tapi kita standarnya lah tengah-tengahnya saja lah gitu ya kan. Sambil berjalan kan kita sambil belajar. Jujur juga sih, background saya kan juga bukan orang IT, terus bukan orang dari istilahnya komunikasi gitu ya. Bagi teman-teman yang dari komunikasi, kemungkinan masih diuntungkan karena di sana kan ada konsentrasi audiovisual gitu. Jadi kalau kita orang-orang biasa seperti ini, bener-bener ceritanya tuh
belajar manual gitu loh teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu pengalaman saya sih, agak-agak sedikit berat ya, apalagi saya backgroundnya orang sosial, jadi bisanya ngomong. Terus mau nggak mau, zaman sudah berkembang, YouTube sudah menjamur, ya sudahlah, ikut partisipasi. Apa salahnya sih kita itu mau belajar? Nah itu ceritanya. Jadi proses edit ini bisa kita pelajari secara manual melalui tutorial-tutorial yang dibagi oleh teman-teman kita di YouTube itu sendiri, itu ada, atau aplikasi-aplikasi pengeditan tuh ada. Kita belajar manual karena kan kita dalam proses edit ini, di samping dari video, kita ngedit mulai bikin tombel dan macem-macem, terus bikin gambar dan lain-lain begitu ya ceritanya. Jadi proses edit ini agak lumayan menyita perhatian kita sih ketika video sudah kita bikin, begitu ceritanya. Nah setelah perekaman sudah, edit kita lakukan, berarti kita menyiapkan naskah. Naskah itu kalau dalam dunia tulis menulis itu menurut saya ya sama dengan skrip. Ya, skrip ya, skrip atau tulisan yang sekiranya yang akan kita akan kita presentasikan. Itu pointer yang keempat setelah ini gitu loh teman-teman. Naskah itu ya oret-oretan. Misalnya kita itu dalam video yang kita buat itu bagaimana sih sistematis urut-urutannya video kita ini. Misalnya kita mau pergi makan-makan nih, misalnya menyiapkan tempat makan yang akan kita tuju itu di mana, terus kemudian berapa porsi yang akan kita pesan dengan teman-teman kita misalnya, terus pembicaraan kita dengan apa yang kita makan itu bagaimana. Nah, misalnya seperti itu tuh disiapkan gitu teman-teman. Kalau misalnya kayak seperti saya ini, berarti kan skripnya ya paling enggak garis besarnya aja lah, bahwa misalnya contoh bahwa skill dasar yang perlu dimiliki oleh YouTuber, ya saya cerita pengalaman. Yang pertama kan memang perekaman, yang kedua saya biasanya terus ngedit kan begitu, terus yang ketiga narasi kan begitu. Narasi ini masih berlangsung loh teman-teman. Membuat konsep yang ketiga, maksud narasi itu ceritanya kita masukkan di deskripsi. Nah, teman-teman mengikuti saya, deskripsi itu di situ mulai dari judul, terus kita deskripsi setiap hasil uploadan video itu. Sebelum saya upload kan saya selalu mengisi ya deskripsi itu secara garis besarnya saja gitu loh. Jadi biar teman-teman itu tertarik nonton videoku, begitu ceritanya begitu. Nah artinya di dalam pembuatan konsep ini memang perlu supaya penyampaian kita tuh sistematis, terus mudah menyampaikan dan orang lain tuh paham tentang apa yang kita mau begitu ya. Jadi menyiapkan konsep, fungsi dan tujuannya supaya penyampaiannya tuh enak, bisa ditangkap dan enjoy gitu loh teman-teman. Itu ya pembuatan konsep. Terus yang keempat itu ada presentasi. Presentasi itu yang menyampaikan atas apa yang kita buat, video yang kita buat itu dipresentasikan. Sebetulnya kalau saya pahami, kalau bicara tentang presentasi ini tergantung perekaman yang kita lakukan. Artinya begini teman-teman, kalau saya artikan pengalaman saya nih, kalau perekaman itu melibatkan, sebetulnya ada dua. Ada yang melibatkan kita dan ada yang tidak melibatkan kita, pelaku atau aktor. Kalau proses pembuatan seperti saya ini, berarti kan aktornya kan langsung saya sendiri nih contohnya. Jadi gambar itu ya udah yang saya olah begitu ya. Nah, kalau tidak ada keterlibatan aktor, berarti teman-teman itu bisa nge-shoot video terus nanti ada suara, mungkin suara kita gitu loh. Kan ada loh teman-teman pernah melihat video misalnya alam terbuka, terus kemudian kita membuat kata-kata lah, itu kan pointer yang ketiga kan masih masuk kan, ada konsep-konsep kita kan, maksudnya pemirsa mau diajak seperti apa. Nah itu ada dua menurut saya presentasinya, presentasi yang keterlibatan aktor dan ada yang tidak membutuhkan keterlibatan aktor. Nah kayak saya ini yang presentasi misalnya saya sendiri sebagai aktornya,
Begitu teman-teman ceritanya untuk yang poin keempat, presentasi. Nah, setelah presentasi itu ada yang kelima, itu yang berkaitan dengan kita itu ibaratnya seorang kayak sutradara itu. Jadi konseptor. Ya, jadi konseptor, artinya konseptor itu kita itu yang menghandle semuanya gitu ya. Mulai proses perekaman, terus mulai proses pengeditan, kemudian pembuatan konsep atau skrip, terus kemudian sampai presentasi, sampai terakhir kita itu sama dengan berperan sebagai sutradara gitu, atau bisa dibilang konseptor itu tadi. Itu kalau kita kerja sendirian. Ambil contoh nih, kayak saya masang tripod, habis itu HP saya pasang, kemudian saya tombol-tombol sendiri, saya duduk ya. Habis ini kemudian kan sudah perekaman nih, kemudian saya masuk season yang kedua, pengeditan. Kemudian narasi saya siapkan untuk judul dan deskripsi. Nah, seperti itu. Intinya dari awal sampai akhir kita sendiri yang menghandle, itu namanya konseptor. Kalau dalam dunia perfilman sih saya bayangkan seperti sutradara begitu ya. Intinya begitu. Jadi seorang sutradara mulai dari mengatur pengambilan video, terus kemudian percakapan yang tersampaikan. Nah, seperti itu loh teman-teman maksud saya. Nah, kecuali lagi kalau kita itu kerja tim teman-teman, kayak pembuatan film pendek, atau kita istilahnya punya tim lah. Kalau punya tim kan bisa dibagi-bagi, nanti ada yang bagian kameramen siapa, terus bagian naskah siapa, aktor yang mempresentasikan siapa, begitu ceritanya. Karena kan di sini kan posisi saya kan belajar ya, hari-hari ketika mau proses pembuatan video ya seperti ini. Makanya saya ingin berbagi tentang skill dasar yang perlu dimiliki oleh seorang YouTuber ya, seperti ini ya, apa adanya seperti ini gitu loh teman-teman. Jadi ya sudahlah, gimana kita mau menjadi seorang YouTuber kalau memang tidak melangkah begitu. Melangkah kan kita tahu ada proses kita itu kesalahannya di mana, kurangnya di mana, yang perlu kita tingkatkan di mana ya, dari yang seperti ini. Nah, kalau jujur sih saya ingin mengungkapkan sama teman-teman, saya kan sedang belajar nih gimana sih caranya kita tuh bikin video tiap hari. Jujur juga sih, tiap hari saya juga berpikir besok tuh bahas apa ya, mengkaji tentang apa ya. Ya sudah, saya ambil sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu. Nah, saat ini yang saya rasakan ya, saya ingin membuat skill dasar yang perlu dimiliki oleh seorang YouTuber awal begitu, mulai dari pembuatan video ya, maksudnya perekaman video, terus kemudian proses edit itu bagaimana, terus ketiga itu misalnya konsepnya atau narasinya itu harus jelas begitu ya, diambil garis-garis besarnya. Kemudian bagaimana kita mampu mempresentasikan, terus sampai yang kelima itu ada kesadaran bahwa posisi kita adalah sebagai aktor utama dari produk video yang kita hasilkan, yang nantinya kita taruh di channel kita. Intinya begitu ya. Ya namanya juga belajar ya. Jadi teman-teman jangan pernah jera ya. Saya ucapkan terima kasih untuk subscriber yang lama maupun yang baru bergabung atas kepercayaan yang diberikan saya. Saya mohon dukungan dan supportnya terus supaya saya tidak jera dalam membuat video seperti itu ya. Karena meskipun usia boleh bertambah, namanya belajar tak harus berhenti dengan usia. Terus kita semangat selama itu memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang sekiranya saling berbagi demi kebaikan kita semua seperti itu. Semoga kita sehat semua. Semoga pandemi corona ini cepat pergi
ya seperti itu, dan negeri kita bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, roda-roda sosial dan roda-roda ekonomi bergulir kembali, ya seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat di dunia per-YouTuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.